dengan segenap daya dan kuasa cinta untuk negara merdeka, ditutur cerita dan lisan generasi masa depan. Maka bergeraklah maju dengan detakan yang menggema Indonesia. Untuk menjadi pembaharu titik pijak kebanggaan Nusantara. Agar terpacu negeriku dengan terang cahaya bersinar di dada senantiasa, di jantung seorang pendukung. Kata-kata adalah berkah yang akan terwujudkan nyata, yang menjejak dan menapak meluluh di tanah berpijak. Ribuan petani berganti lahan mencangkul media digital, pernah menyembunyikan tangan sambil merawat kata-kata kiasan. Nyawa negara tumbuh subur dalam hitungan angka dan alfabet hutang yang menjadi hidangan korupsi percakapan politik sendu di ujung seberang televisi bergambar pulau bernama nasionalisme dan perjuangan kebangsaan nyaris tumbang tindih di ruangan yang meluncur dari kalimat perdebatan. Negaraku Indonesia adalah perkasa. Maka bergeraklah maju dengan detakan yang menggema. Amin. Kendali negeri amat, wening patriot persada, pemersatu harapan Indonesia. Maka bergeraklah maju dengan detakan yang menggema. Terima kasih Evi yang telah membacakan puisi dengan sangat dahsyat dan memberi kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa hal pada hari ini. Yang saya hormati Mas Yakobus Eko Kurniawan, pimpinan Persatuan Nasional Aktivis Demokrasi. Tepuk tangan Mas Yakobus. Yang saya banggakan sahabat saya, sahabat Danuri, Koordinator Persatuan Nasional Demokrasi se-Yogyakarta. Yang saya banggakan Mas Heri Budianto, Mas Rajibu Amin, Pak Kiai Agung Irawan, Pak Kiai Agung Irawan. Yang saya banggakan Mas John Tobing. Iya, saya selalu upload lagu sampean di IG, baik yang sampean sendiri maupun yang dinyanyikan, nggak tahu perempuan di sana juga. Tepuk tangan untuk John Tobing, darah juang. Yang saya hormati Mas Torik, mana tadi Mas Torik? Dan banyak tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir, para aktivis zaman dahulu kala maupun aktivis-aktivis muda mungkin yang hadir yang saya cintai. Saya disiapkan puisi yang sangat familiar zaman saya dulu. Sayangnya yang nulis nggak ada nih, Afnan Maleh Jakarta ya. Jadi Torik, Afnan Maleh itu guru-guru keberanian yang luar biasa waktu itu. Nggak punya rasa takut
Nggak ada orangnya, tapi coba saya baca. Direkam ya, jangan lupa direkam. Sumpah Perubahan. Kami, putra-putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Amin. Kami, putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Amin. Kami, putra-putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa kebenaran. Amin. Ini dulu dahsyat. Kalau yang menggerakkan semangat waktu itu dulu, nah saya cerita sedikit. Beberapa hari yang lalu saya kumpul teman-teman jurnalis, wartawan, semuanya lahir 92-an. Rona berapa? 9, malah 97 Rona ini. Wartawan TV Rona ini 97. Yang lucu itu, sesama lahir 97, ada yang 98, ngeledek temannya, lo ngerti nggak apa itu reformasi sama demokrasi? Ini sesama wartawan. Lu nggak tahu kan reformasi dan demokrasi saling ngecek? Ya tahu lah. Saya melihat bahwa spirit reformasi dan demokrasi untuk anak sekarang pun sudah hampir hilang dan seolah-olah sudah nggak tahu mana substansi dari yang menjadi spirit aktivisme kita waktu itu. Ini artinya apa? Bahkan hari ini semua kebenaran ditentukan oleh persepsi yang ada di sosial media. Semua kebaikan juga diukur oleh substansi yang ada di sosial media. Bahkan semakin keonaran, keburukan disiarkan, diteruskan, dibunyikan, maka dianggap kebenaran. Makanya saya akhir-akhir ini sibuk keliling ke kiai-kiai, ke pesantren-pesantren untuk menjelaskan bahwa Mas Anies itu bukan radikal. Tapi karena tiap hari di kampanye kan Anies Baswedan radikal. Kalau mau jujur, Anies Baswedan itu liberal. Jadi sebaliknya, kutubnya itu apa yang di-judgment dengan yang kenyataannya itu luar biasa. Itulah kebenaran hari ini yang saya kira saya sangat bersyukur, bahagia bisa ketemu sahabat-sahabat lama, teman-teman yang Jakarta belum deklarasi ya itu ya. Rencana kan masih ya, saya dihubungi waktu itu. Iya, ditanggungi saya tanggal 14. Jadi deklarasi Persatuan Nasional Aktivis Demokrasi ini baru tanggal 14. Nah kebetulan saya hari ini ada waktu mampir dari beberapa acara. Ya sudah, berarti hari ini justru Jogja yang pertama kali mendekati saya. Terima kasih semua para senior, banyak yang senior-senior saya, banyak yang seangkatan saya, banyak yang juga aktivis adik angkatan saya yang selama zaman sebelum 98 berjuang terus, bahkan Rona ini belum tahu, dulu kita begini aja nggak boleh dulu. Begini, kumpul begini aja dulu di UGM, ya boleh. Sekalinya boleh ketika itu ada rektor baru namanya Kusnadi Harjo Sumantri. Begitu ada namanya rektor baru Pak Kusnadi. Alhamdulillah mulai ada boleh kumpul begini. Dulu diusir, dilarang. Hanya diskusi baca buku aja nggak boleh. Nah begitu Pak Kusnadi malah dibolehkan demo ya waktu itu. Dan alhamdulillah ijazah saya di sini lulus dari UGM ini, yang tanda tangan saya bersyukur sekali adalah Pak Kusnadi Harjo Sumantri itu. Seorang tokoh yang mengawali diperbolehkannya gerakan mahasiswa secara terbuka, menyampaikan aspirasi, dan hari ini kita nikmati betul. Jadi sekali lagi contohnya Rona ini contoh generasi muda yang jangan kamu kira kebebasan hari ini tanpa ada perjuangan keringat dan tekanan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para aktivis. Sehingga Persatuan Nasional Aktivis Demokrasi hari ini perlu terus merevitalisasi bagi seluruh generasi perjuangan, seluruh misi, visi kemanusiaan, demokrasi, keadilan,
pemerataan, kebebasan, apalagi tadi kebenaran, kemudian anti tekanan dan penindasan. Agar belum tentu yang gimmicknya baik itu bukan seorang penindas. Belum tentu yang gimmicknya baik itu orangnya baik. Itulah judgement dunia sosmed hari ini. Karena itu saya sangat bersyukur, terima kasih kepada teman-teman yang memprakarsai di tingkat nasional maupun di Jogja hari ini. Yang pertama tentu Persatuan Nasional Aktivis Demokrasi ini bisa menjadi spirit bersama antar generasi. Mari kita sambung semangat aktivisme antar generasi untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua bahwa orang kayak saya ini 10 tahun bersama kekuasaan Pak SBY, 10 tahun bersama kekuasaan Pak Jokowi, 20 tahun. Ini juga 20 tahun bersama kekuasaan Pak SBY dan Pak Jokowi ini juga istilah NU-nya itu kira-kira malah yudrokukulu la yudrokujulu. Yes, gak iso maksimal ya minimal ada yang dilakukan. Itulah kira-kira gitu. Bahasa gampangnya itu kaitannya Pak Yai aku ini kira-kira gak iso oleh akeh ya didik gak apa-apa lah, yang penting laku. Jadi targetnya minimalis. Nah, saya ingin Anies Muhaimin, amin, ini tidak punya target minimalis, maksimalis untuk melaksanakan semua spirit perjuangan yang teman-teman aktivis harapkan, yang kita mimpikan tahun 89, 90-an sampai 98 itu, supaya mimpi-mimpi itu tidak minimalis kita titipkan. Saya di Fakultas Fisipol, sampingnya Fakultas Ekonomi di sebelah sana, kalau saya sebelah sana ya, masih ya. Di sebelah sana saya di Fisipol, Mas Anies di Ekonomi. Kami sama-sama berjuang, tapi selama ini kami sama-sama minimalis. Ya sudahlah, kamu berjuang di sono, saya di sini. Bahkan ada kekuatan besar yang susah mempertemukan saya sama Mas Anies. Kamu di sana, oke lah, sama-sama ngerti deh. Yang penting kalau kamu jadi gubernur tak backup penuh. Karena sama-sama Jogja, sama-sama UGM. Jadi meskipun waktu pilkada saya nggak dukung gitu, tapi begitu dia terpilih, saya minta fraksi PKB full support Anies harus sukses. Itu bukti bahwa meskipun kamu di sana, saya di sini, kita sama-sama punya cita-cita yang harus diwujudkan, akhirnya bersama. Dan ternyata jarak jauh dan pembagian tugas di wilayah masing-masing ternyata mentakdirkan kita bertemu kembali dalam spirit yang sama, dengan mengabaikan kaidah NU yang kalau tidak bisa semua jangan ditinggal semua. Kaidahnya ya kalau bisa kita maksimalkan, kita akan maksimalkan 2024 untuk perbaikan, kebaikan, kebenaran, kemuliaan dan seterusnya. Nah, inilah koalisi yang saya juga bersepakat, kata Mas Anies, ya semua hal kita selesaikan secara UGM, kira-kira gitu. Secara UGM itu maksudnya yaudahlah, pokoknya saling percaya, dan di depan para kiai di Jawa Timur kita mendeklar bahwa Mas Anies dan saya duit tunggal yang akan menata kemampuan bangsa kita di masa yang akan datang. Duit tinggal itu penting, karena sebetulnya usia Mas Anies lebih muda dari saya. Harusnya saya yang capres. Urut dulu dong. Yang kedua, saya punya partai, Mas Anies nggak punya partai. Tapi karena kita sepakat mana yang terbaik dan mana yang, jadi saya ingat dulu kalau lagi zaman aktivis itu, sudahlah perbedaan itu biasa, yang penting musuhnya satu, turunkan Orde Baru, lahirkan demokrasi dan reformasi. Teman di kampus, kalau aktivis mungkin saya kurang begitu paham dengan Mas Imin, karena waktu itu kita berseberangan ya. Caimin di aktivis, saya di resimen ya. Ya. Tapi pas teman-teman Caimin seperti Mas Anies itu melakukan orasi
di waktu itu di Boulevard atau apa ya. Sampai saat ini yang masih saya ingat itu Mas Anies itu dulu waktu itu bilang kalau mau meluruskan arah kapal yang besar itu putarannya tidak cuma sekali, harus berkali-kali. Jadi mungkin waktu itu yang diperjuangkan soal kebebasan demokrasi, mungkin saat ini sedikit sudah dinikmati oleh kawan-kawan aktivis ini. Jadi waktu itu memutar kapal itu kan putarannya harus berkali-kali. Jadi filosofinya untuk melakukan perubahan itu harus konsisten, serius, dan dengan sepenuh hati. Mungkin seperti itu filosofinya. Karena aku baru kali ini berbicara di depan forum ini, karena biasanya saya cuma menulis laporan maksudnya. Jadi kalau ngomongin Mas Aimin itu saya tahunya ya di lingkungan kampus, ketemu di kampus. Jadi saya melihat profil Mas atau Caimin ini ya saya melihat ada karismatiknya dia. Jadi di teman-teman kampus itu biasalah dia punya karisma. Kemudian kalau Mas Anies ini menggandeng Caimin ini sebetulnya sudah tepat, karena Caimin ini tidak banyak yang ketua partai membuat buku. Jadi kebetulan Caimin ini membuat buku tentang visioning Indonesia ya. Jadi visioning Indonesia itu dia sudah memetakan bagaimana membangun Indonesia itu untuk mencapai kemandirian pangan, kemudian itu diceritakan sampai detail-detailnya. Jadi nanti kalau Caimin ini bisa menjadi cawapres, itu sudah punya roadmap-nya untuk membangun Indonesia ini. Jadi lewat bukunya itu Visioning Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman wartawan bisa minta bukunya Visioning Indonesia ini. Jadi karena teman-teman wartawan itu saya sendiri sebagai wartawan itu mempunyai tugas yang mulia. Jadi intinya selalu mengajarkan hal yang benar. Jadi kalau ada berita-berita hoax dan lain sebagainya itu pasti itu bukan karya seorang jurnalis. Itu mungkin dari saya teman Caimin. Terima kasih.